Bagaimana jika kamu menemukan dirimu bekerja di sebuah kantor yang suasana kerjanya kurang sehat? Apakah kamu akan tetap bertahan atau lebih memilih untuk segera mengundurkan diri? Perlu diakui bahwa tidak semua tempat kerja memiliki budaya kerja yang baik. Namun jika saat ini kamu berada di kantor dengan lingkungan kerja yang baik, itu patut disyukuri. Kita harus menghargai kesempatan ini karena banyak orang yang terperangkap di tempat kerja yang memiliki lingkungan yang tidak menyenangkan. Bekerja di kantor dengan budaya kerja yang toksik bisa dipastikan akan menghambat perkembanganmu. Bahkan, bisa membuatmu merasa frustrasi terus-menerus dan berdampak negatif pada kesehatan mentalmu. Belakangan ini, istilah toksik memang semakin populer digunakan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi atau lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi merusak kesehatan mental seseorang. Kondisi toksik bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan kerja. Karyawan yang bekerja di lingkungan kerja yang toksik memiliki risiko tinggi mengalami penurunan produktivitas, kehilangan semangat, burnout, dan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Lalu, apa saja tanda-tanda lingkungan kerja toksik? Tanda pertama, atasan yang narsis dan diktator. Menurut laporan Forbes, pimpinan yang memiliki sifat narsistik perlu menjadi perhatian karena mereka cenderung merasa selalu benar dan sulit menerima kritik. Atasan yang memiliki keyakinan bahwa mereka selalu bisa melakukan segalanya dengan benar adalah tipe individu yang narsistik. Memberikan masukan kepada atasan dengan karakteristik seperti ini akan menjadi tugas yang sulit. Jika kamu tetap mencoba memberikan pendapat, bisa jadi kamu akan dianggap sebagai pemberontak. Atasan yang bersifat narsis dan otoriter memang cenderung tidak menerima kritik dari orang lain. Walaupun keputusan yang dibuat oleh mereka tidak sesuai, mereka akan tetap bertahan pada pandangan bahwa pendapat mereka yang paling benar. Ketika harus bekerja dengan atasan semacam itu, tentu saja sulit untuk mengembangkan diri. Tanda kedua, beban kerja tidak realistis. Ini merupakan salah satu tanda yang paling jelas dari lingkungan kerja yang tidak sehat. Karyawan yang diberikan beban kerja yang tidak realistis seringkali mengalami kelebihan tugas yang berat. Tidak jarang, mereka harus bekerja lembur hingga melewatkan waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk makan, istirahat, dan kebutuhan pribadi lainnya. Beban kerja yang tidak realistis dapat memberikan tekanan yang berlebihan pada tubuh dan pikiran karyawan. Dalam kondisi seperti itu, tidak mengherankan jika karyawan sering mengalami berbagai masalah kesehatan dan mengalami penurunan daya ingat. Namun, penting untuk diingat bahwa segala sesuatu memiliki batasnya. Jika kamu mengalami situasi ini, penting untuk mempertimbangkan apakah pengorbanan yang kamu lakukan sebanding dengan risiko dan hasil yang kamu terima. Terutama jika upah yang kamu terima tidak sebanding. Sebaiknya, bicarakan secara terus terang dengan atasan mengenai kondisi yang kamu alami. Jika tidak ada respons positif atau perubahan yang signifikan, maka mungkin saatnya untuk mulai mencari opsi pekerjaan lain yang lebih manusiawi dan sehat bagi dirimu. Tanda ketiga, gosip menjadi hal lumrah. Tempat kerja seharusnya fokus pada pekerjaan dan bukan tempat untuk menyebarkan gosip. Sayangnya di lingkungan kerja dengan budaya yang toksik, prinsip tersebut seringkali dilanggar. Salah satu tindakan yang sangat tidak profesional di tempat kerja adalah menyebarkan gosip dan rumor yang tidak benar. Menghadapi rekan kerja yang gemar menggosip juga bisa menjadi situasi yang sulit. Terkadang, kamu bahkan bisa merasa terintimidasi oleh mereka. Orang-orang yang suka menggosip di belakang punggung kita biasanya tidak bisa diandalkan dan dijadikan teman, seperti yang diungkapkan oleh Top Resume. Oleh karena itu, langkah yang bijak adalah menjauhi mereka agar kamu tidak menjadi sasaran gosip yang baru. Tanda keempat, minim penghargaan banyak celaan. Apresiasi memiliki kemampuan untuk membuat seseorang merasa dihargai dan didukung, terutama dalam konteks lingkungan kerja. Ketika seseorang merasa diapresiasi, ini akan mendorongnya untuk bekerja dengan lebih optimal dalam memenuhi tanggung jawabnya. Hasilnya, pekerjaan yang diselesaikan dengan baik akan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang menarik, apresiasi tidak selalu harus berhubungan dengan kompensasi materi. Kadang-kadang, ungkapan terima kasih sederhana dari atasan kepada timnya pada akhir hari atas kinerja anggota tim dapat menjadi bentuk apresiasi yang sangat berarti dan mempengaruhi semangat kerja. Sebaliknya,
Lingkungan kerja yang mengabaikan pentingnya apresiasi kepada karyawan dapat dianggap sebagai lingkungan kerja yang toksik, terutama jika lingkungan tersebut cenderung mencela dan mengabaikan prestasi atau kebaikan seorang karyawan. Kondisi seperti ini dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan mengalami dampak psikologis yang merugikan. Tanda kelima, setiap orang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam lingkungan kerja, kerjasama tim yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, sayangnya, ada beberapa individu yang cenderung egois dan hanya memprioritaskan kepentingan pribadi mereka sendiri. Orang-orang seperti ini seringkali tidak lagi peduli dengan tujuan perusahaan dan lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka. Mereka cenderung tidak berkontribusi dalam kerjasama tim, bahkan bisa menolak untuk berpartisipasi dalam memberikan ide atau dukungan kepada rekan-rekannya. Sikap egois seperti ini dapat menghambat kemampuan untuk bekerja sama dan membuat setiap karyawan cenderung bersifat individualistik. Ketika lingkungan kerja diisi dengan individu yang hanya memikirkan diri sendiri, hal ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa budaya kerja di kantor tersebut bersifat toksik. Penting untuk mengatasi masalah ini dengan komunikasi terbuka, berkolaborasi, dan mendorong sikap kerjasama di seluruh tim untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Tanda keenam, banyak miskomunikasi. Seperti yang dikutip dari The Undercover Recruiter, masalah komunikasi di lingkungan kantor dapat menjadi indikator bahwa kantor tersebut telah mengalami toksisitas. Jika percakapan dengan rekan kerja dan atasan sudah terasa kurang mendalam, dan gosip-gosip yang tidak relevan mulai mendominasi, maka ini bisa menjadi tanda peringatan. Masalah komunikasi ini bisa dimulai dari masalah antara tim, kemudian menyebar hingga memengaruhi departemen internal, bahkan bisa memengaruhi komunikasi eksternal jika tidak segera ditangani. Ketidakjelasan dalam informasi dan detail pekerjaan yang disampaikan oleh atasan kepada tim juga bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah dalam komunikasi di lingkungan kantor. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memprioritaskan komunikasi yang jelas dan terbuka di seluruh tingkatan organisasi untuk menghindari toksisitas dan memastikan semua anggota tim dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Tanda ke-7, adanya pelecehan. Pelecehan memiliki berbagai bentuk dan dapat terjadi di tempat kerja, termasuk dalam bentuk ucapan atau perilaku yang merendahkan. Contoh seperti seorang karyawan yang memberikan komentar yang meremehkan terkait gender atau penampilan fisik rekan kerjanya. Seperti, "Wah, pantas saja kamu bisa mendapatkan klien dengan cepat. Kamu cantik sih." Sebenarnya bukan merupakan pujian, dan seringkali orang yang menerima komentar semacam ini merasa tidak nyaman. Komentar semacam itu membuat seseorang merasa seolah-olah pencapaian mereka hanya dinilai berdasarkan penampilan fisik, bukan atas usaha keras, keahlian, atau profesionalisme mereka dalam mencapai target. Selain itu, ada banyak bentuk pelecehan lainnya, termasuk perilaku atasan atau karyawan senior yang memberikan teguran keras atau marah kepada seorang karyawan di depan rekan kerja lainnya. Semua bentuk pelecehan ini dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan dan produktivitas karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk mendukung budaya kerja yang menghargai setiap individu dan menghindari segala bentuk pelecehan. Tanda ke-8, feedback menjadi ajang saling menyerang. Dalam lingkungan kerja, memberikan feedback, saran, dan berbagi pendapat adalah hal yang wajar. Perbedaan pendapat pun biasa terjadi di tempat kerja. Namun, jika lingkungan kerja mulai mengubah diskusi dan pemberian feedback menjadi ajang saling menjatuhkan, mencela, dan menyerang antar tim atau individu, ini bisa menjadi tanda bahwa lingkungan kerja tersebut sudah toksik. Dalam lingkungan seperti itu, sulit untuk merasa bebas untuk berpendapat dan terlibat dalam proses kerja yang sehat. Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung diskusi yang positif, saling menghargai, dan mempromosikan pertukaran ide yang konstruktif. Ini akan membantu menciptakan kondisi yang lebih produktif dan nyaman bagi semua karyawan. Tanda ke-9, adanya favoritisme. Seperti yang disebutkan oleh The Undercover Recruiter, dalam lingkungan kerja di mana seseorang diperlakukan secara superior atau diperlakukan secara berbeda dari yang lain, itu bisa menjadi tanda bahwa lingkungan tersebut toksik. Tidak ada karyawan yang ingin merasa tidak diapresiasi atau dibedakan dengan tidak adil. Masalah semacam ini dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih serius, seperti diskriminasi antar rekan kerja.
Bertahan dalam kantor dengan budaya kerja yang toksik memang tidak mudah. Namun keputusan untuk resign juga harus dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan situasi dan kondisi individu. Itu adalah langkah yang perlu direncanakan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan karir yang lebih baik. Tanda ke-10. Mengabaikan batasan personal. Setiap karyawan memiliki kehidupan di luar pekerjaan dan kantor, seperti keluarga, hobi, dan tanggung jawab lain yang memerlukan perhatian. Oleh karena itu, akhir pekan dan waktu di luar jam kerja seharusnya merupakan waktu yang tidak seharusnya lagi dibebani oleh pekerjaan. Namun, di lingkungan kerja yang toksik, seringkali batasan ini dilanggar. Mengirim pesan atau bahkan menelepon di luar jam kerja, terutama untuk hal yang tidak mendesak, dianggap sebagai norma. Hal ini dapat mengganggu work-life balance yang sangat penting. Lingkungan kerja toksik memang bisa ditemui di mana-mana. Oleh karena itu, sangat penting untuk bisa mengenali lingkungan yang sehat, di mana kamu dapat mencari nafkah, mencapai aktualisasi diri, menjalankan agama, dan memenuhi keperluanmu tanpa terlalu terbebani oleh stres dan tekanan dari tempat kerja. Jangan takut untuk memulai kembali jika kamu merasa bahwa lingkungan kerja yang saat ini toksik tidak memungkinkan kamu untuk berkembang dan mencapai potensimu. Persiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik dan lebih seimbang adalah langkah yang bijak. Demikianlah pembahasan kita tentang lingkungan kerja toksik dan dampak negatifnya. Ingat, kesehatan mental dan kebahagiaan adalah prioritas. Jangan ragu untuk mencari lingkungan kerja yang lebih mendukung dan positif, yang dapat membantu kamu tumbuh dan berkembang. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan kamu tentang pentingnya budaya kerja yang sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami.